Pembacaan dari kitab Yesaya bab 16 ayat 1 sampai dengan 15 dilanjutkan dengan ayat 60 dan 63. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dipasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau tidak dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahir. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang putih. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau, sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu, dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus, dan sutra kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau mengamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Dan dengan itu, engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca
bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus.